Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini Jumat 6 Mei 2022, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makaleh. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 6 ayat 1 hingga ayat 17. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Jika kami masih ada sampai saat ini, kami meyakini bahwa semua karena perkenaan Tuhan semata. Terima kasih untuk kasih yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan boleh melindungi kami, memelihara kami di sepanjang malam lamanya dari peristirahatan kami, sehingga boleh dibangunkan di pagi yang indah ini. Ya Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini, namun tiada kemampuan yang kami miliki tanpa Tuhan. Kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sekiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dan kemampuan untuk menapaki hidup karunia Tuhan ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah.
apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan hitam yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah 3 hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan hari ini diberi satu tema, yaitu menanti kemenangan akhir. Menanti kemenangan akhir. Bacaan hari ini itu menggambarkan tanda-tanda menuju puncak kemenangan orang-orang beriman. Dalam Wahyu 6 pembacaan kita dapat melihat bagaimana keenam materai dibuka satu persatu oleh anak domba. Anak domba membuka 6 materai atau segel, sehingga rahasia masa kini dan masa depan dibuka kepada Yohanes. Pembukaan setiap materai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud dari murka Allah. Materai yang pertama menggambarkan penguasa yang merebut kekuasaan dan pemenang. Materai yang kedua menggambarkan tentang peperangan. Materai yang ketiga menggambarkan tentang kesulitan ekonomi atau kebutuhan hidup. Materai yang keempat menggambarkan tentang pembunuhan, kelaparan, dan sampar yang sangat dahsyat. Materai yang kelima menggambarkan tentang permohonan para martir yang masih tertunda karena waktu akhir zaman belum tiba saatnya. Dan materai yang keenam menggambarkan tentang teriakan para raja, para penguasa, dan semua yang melawan Allah karena tidak mampu menahan penderitaan yang mengerikan yang menimpa mereka, yang akan menimpa mereka. Murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenangnya, melainkan bukti keadilan dan kekudusannya. Dan itu berarti bahwa dalam menantikan kemenangan akhir, keadilan Allah akan terwujud suatu waktu nanti. Berapa lama lagi? Kita tidak tahu. Tetapi Allah pasti bertindak. Masa depan dunia dan orang percaya ada dalam rencangan dan penetapan Sang Anak Domba. Kita diingatkan bahwa penghukuman Allah adil adanya. Hukuman atas dosa bagi para penindas, orang percaya, dan yang membenci Kristus akan dinyatakan. Dalam ayat 13 sampai ayat 16 bagian A, dikatakan bahwa pendosa dan pelawan Kristus akan mengalami penderitaan yang mengerikan, sementara orang percaya yang tetap taat, setia, dan sabar dalam kebenaran Kristus, walau menanggung penderitaan sambil menantikan Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus, itu akan menikmati sukacita dalam menanti kemenangan akhir bersama Allah dalam dunia baru miliknya. Seringkali Bapak Ibu, kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi mempedulikan penderitaan umatnya, sehingga membiarkan kejahatan mengalahkan kebenaran. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya firman ini memberikan kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah itu setia dan adil. Ia setia bersama kita meski dalam kesesakan hidup. Ia juga adil terhadap orang-orang pendosa. Yang diminta dari kita ialah kesetiaan dan kesabaran di dalam menantikan tindakan yang adil darinya dan menanti kemenangan akhir bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Bapa di sorga untuk perkenaan kali ini. Tuhan memberi kami kesempatan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Sekiranya boleh mengambil bagian dalam hati kami masing-masing agar menjadi kekuatan dan kemampuan menjalani hidup karunia Tuhan ini. Ya Bapa di sorga, sekiranya kami senantiasa diberikan hikmat untuk tetap sabar dan setia dalam menanti kemenangan akhir bersama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi selalu, peliharakan, beri kesehatan dan kemampuan untuk menjalani setiap pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan bagi mereka. Semoga boleh dikerjakan dengan baik, dengan penuh bersandar kepada Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Pun bagi umat-Mu yang juga sementara dalam perjuangan pendidikan, Tuhan sertai selalu. Semoga ketekunan mereka boleh membuahkan hasil yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sementara mencari pekerjaan. Kami percaya usaha-usaha tidak akan mengkhianati hasil. Berkati setiap usaha yang dilakukan, semoga boleh berkenan bagi Tuhan, dan kerinduan kami semua yang sedang mencari pekerjaan bisa dijawab oleh Tuhan di waktu yang telah Tuhan tentukan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidup. Tuhan, tiada kemampuan kami untuk melalui semua itu jika Tuhan jauh dari kami. Lindungi kami, berikan kami kekuatan, hikmat untuk bisa melalui seluruh pergumulan-pergumulan yang sulit, yang membuat kami tak terkulai untuk melaluinya. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya, beri mereka hikmat dan kesehatan. Semoga boleh memerintah negeri ini dengan baik, berkenan bagi Tuhan, dan damai sejahtera semakin terpancar di tengah-tengah kami. Ya Bapa di sorga, berkati kegiatan kami hari ini, sekiranya boleh kami lalui dengan baik, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.